kurban haji siji. Untuk kurban kan? Iya, Alhamdulillah. dapat satu kan, alhamdulillah. Ini dagingnya, oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendriko Santoso di channel YouTube Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul lagi, bisa melihat tayangan channel Ngaji Cerdas ini ya. Nah, teman-teman semuanya, langsung aja ya, kita pengen lihat nih sebuah cuplikan video dari teman kita yang berada di Pulau Papua. Check it out. Kurban haji siji. Untuk kurban kan? Iya, Alhamdulillah. dapat satu kan, alhamdulillah. Ini dagingnya, oh, segar sekali. Ustadz, ready? Ready. Namanya Pak Ustadz punya mas kawin. Ini buat mas kawin boleh nih. Masuk ini sudah. Oh, kalem. Belang ya. Aku lagi roh iki lho. Nah, untuk teman-teman semuanya, para pemirsa dimanapun Anda berada, ketika melihat video cuplikan tadi, pertama kita bisa ambil pelajaran ya. Yang pertama, yang di video tadi itu adalah seorang mu'alaf. Beliau berasal dari wilayah Papua. Yang mana wilayah Papua itu adalah wilayah yang mayoritasnya adalah Nasrani. Namun Masya Allah ya, dakwah Islam ternyata sudah turun, sudah hadir di dalam wilayah Papua itu. Dan banyak sudah teman-teman kita yang berada di wilayah Papua memeluk agama Islam, menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima Quran sebagai kitabnya, menerima Nabi Muhammad sebagai Rasulullah dan Nabi terakhir. Nah, sekarang kebetulan nih teman-teman semuanya, kita lagi di momentum bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu adalah bulannya kita nih, bulannya umat muslim untuk berkurban. Kurbannya apa? Kurbannya ya jelas hewan ya, hewan ternak. Nah, namun dalam cuplikan video tadi yang seperti kita saksikan, yang namanya mu'alaf kan artinya masih baru ya, mu'alafun kulubuhum. Yang artinya dia ini masih sangat baru sekali, masih lemah dalam iman, masih awam soal ilmu fikih agama, dan masih lemah juga dalam soal pengetahuan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan agama Islam. Namun dari spirit ini kita bisa ambil ya teman-teman semuanya, kita bisa lihat dari perjuangannya, dari dia rasa keikhlasannya untuk mengkurbankan hewan ternak yang dimilikinya. Namun perlu kita ketahui, dalam ilmu fikih kurban itu kan, kurban itu hanya bisa hewan ternak ya. Yang pertama, kalau saya nggak salah, Allahu a'lam ya, yang pertama itu jelas daging kambing atau daging domba, baik itu kambing atau dombanya betina, jantan, ya emang sih lebih afdolnya jantan ya, yang terbaik. Tapi kalau pemirsa semuanya mungkin masih mampu yang betina, it's no problem, nggak masalah. Yang salah adalah yang mampu, yang punya rezeki, tapi nggak ikut kurban. Nah itu tuh baru dipermasalahkan. Jadi mau dia masalahnya betina, jantan, nggak jadi masalah ya. Itu yang pertama, domba atau kambing. Yang kedua, sapi. Sapi itu atau kerbau juga bisa jadi kategori hewan yang bisa dikurbankan. Ya, mau jantan, betina, atau lembu nggak jadi masalah. Yang ketiga, onta. Nah, sama juga ya, onta perihalnya mau dia jantan, betina, yang penting kurban untuk umat muslim yang membutuhkan, baik itu fakir, miskin, duafa, dan saudara-saudara di sekitar kita yang membutuhkan daging itu ya. Karena ini perayaan sangat sakral sekali, puncak acara tertinggi. Nah, di video tadi kita lihat mu'alaf dari Papua tadi itu benar-benar dengan kesungguhannya
memberikan hewan ternaknya dia sendiri, yang maaf ya, babi itu untuk dikurbankan. Tapi yang luar biasanya, walaupun dia nggak tahu soal fikih kurban itu, dia sudah mau mengorbankan harta bendanya, harta berupa hewan ternaknya juga, kepada seluruh umat muslim yang ada di sekitar situ, ya di wilayah Papua maksudnya ya teman-teman. Nah, di sini kita juga bisa ambil pelajaran hikmah dari seorang mu'alaf yang sangat teguh sekali itu, berani mengorbankan harta bendanya. Karena teman-teman tahu ya, kalau babi itu di wilayah Papua itu sangat mahal sekali teman-teman sekalian. Nanti bisa dicek datanya dari Google, atau mungkin teman-teman yang bisa membeberkan datanya dan bisa mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan, nanti bisa komen di bawah ini ya. Babi itu di Papua sangat berharga sekali, sangat mahal teman-teman semuanya. Bahkan kalau ada warga yang sedang melintas ya, naik truk misalnya ya, terus lagi di jalan nabrak babi, itu nauzubillah ya, itu bisa sampai terjadi, maaf nih, pembunuhan loh. Karena babi itu di sana lebih berharga daripada ya nyawa manusia gitu. Ya karena emang begitu terjadinya. Maksud saya ya emang sudah apa adanya begitu dari asalnya. Babi itu lebih berharga karena mahal sekali teman-teman semuanya. Tapi kita lihat apa yang mereka ketahui saat itulah yang mereka kurbankan. Artinya mu'alaf ini benar-benar sangat tulus sekali memberikan hewan kurban berupa babi itu ya. Masya Allah. Saya jujur sih terketuk sekali ya melihat video tadi, yang mana mungkin saya introspeksi juga ya. Mungkin barangkali sebenarnya saya ini juga dalam kategori yang mampu. Saya mungkin memiliki kemampuan dalam segi harta atau segi ekonomi ya, tapi itu semua kembali kepada niatan kita sendiri dan kemauan kita seberapa jauh kita mau berkurban. Karena ini bulan Zulhijjah ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mampu, mereka melaksanakan umroh dan haji pada bulan Zulhijjah. Nanti mereka wukuf di Arafah, di Musdalifah, nanti bermalam di Mina, dan seterusnya lempar jumroh, sampai nanti agenda terakhir bayar dam atau hadiyu, menyembelih hewan kurban. Nah, kan untuk di sana kan sudah ada ketentuan tersendiri ya, ada aturannya ya. Nah, itu kan dari lingkup wilayah Saudi. Nah, tapi untuk teman-teman kita semuanya pemirsa yang berada di wilayah Indonesia maupun di wilayah di luar Indonesia dan sekitarnya, kalau kita bermukim di wilayah kita tinggal, ya kita berarti bagusnya emang berkurban. Cuma kalau misalnya belum mampu, teman-teman nanti berdoa. Begini teman-teman doanya, ya Allah, mampukanlah saya agar bisa berkurban tahun ini ya Allah. Mampukanlah saya dari segi harta dan finansial ekonomi agar saya bisa berkurban ya Allah, bisa membagikan manfaat untuk seluruh umat muslim yang ada di dunia ini. Gitu teman-teman doanya. Nah, saya pun juga dulu sih sedikit cerita ya. Waktu itu saya 2019 saya beli domba. Waktu itu mampunya betina. Terus domba betinanya itu dirawat, dikasih makan, saya tengok terus tiap bulan sampai akhirnya pas tibalah saatnya bulan Zulhijjah tahun 2020. Nah, disitulah dombanya saya ambil, saya bawa, saya taruh di tempat tinggal saya sampai tiba saatnya Zulhijjah itu, hari raya Idul Adha, barulah domba atau kambing itu saya serahkan ke panitia kurban yang ada di masjid tempat saya tinggal. Nah, itu saya dulu cuma qadarullah kan karena keadaan saya pribadi ya. Cuma teman-teman jangan ngikutin saya ya. Jangan ngikutin saya. Kalau teman-teman ternyata setiap tahun itu punya kemampuan dari harta, ekonomi, berkurban, itu sangat baik. Pahalanya besar banget. Kalau itu kan saya pribadi, tapi jangan diikutin. Kalau teman-teman mampu, kurban deh. Aku saranin ya teman-teman semuanya ya. Nah, terus ada lagi nih teman-teman, data-data dan fakta-fakta lagi dari babi yang di Papua itu. Mungkin teman-teman kalau mau lihat, bisa ya, nanti bisa searching di Google aja atau lihat di AI. Karena kan keterbatasan waktu yang harus saya sampaikan kepada teman-teman semuanya ya, soal babi yang di Papua yang dikorbankan itu. Nah, terus saya juga
sangat salut sekali nih teman-teman semuanya. Sama siapa? Sama Ustadz yang ada di video itu. Kalau kita pada umumnya, misalnya nih teman-teman, kita melihat ada orang yang, maaf ya, misalnya dia orang muslim, tapi dia malah makan daging babi, misalnya gitu. Pastikan orang-orang, ih, kok gitu ya? Ih, kok makan daging babi sih? Kan kita nggak tahu ya teman-teman, kita harus berhusnuzon jadi seorang muslim. Kan ada sunnahnya ya untuk berhusnuzon. Oh, mungkin siapa tahu dia bukan orang Islam, makanya makan daging babi. Atau mungkin atas ketidaktahuan dia, maka itu dia makan daging babi. Nah, sama halnya pula sang ustadz, itu sama sekali nggak marah loh teman-teman semuanya. Itu yang saya salut. Ustadznya justru mengapresiasi si mu'alaf yang berada di Papua tadi, dan mengapresiasi atas keteguhannya, ketulusan serta keikhlasannya sudah mau berkorban. Ya, walaupun berkorbannya keliru, tapi bisa kita maklumi dan kita bisa pahami ya, pemirsa, teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, bahwasannya itu kan yang berkorban seorang mu'alaf. Baru banget nih, mu'alafun qulubuhum. Artinya masih newbie, ya gitu ya, bahasa anak Jaksel ya teman-teman semuanya. Itu masih awam banget, nggak tahu fikih kurban itu gimana. Tapi ustadznya justru merespon positif. Nah, dengan itulah ada momentum yang diambil. Nah, ini ya saya ulangi ya, ada momentum yang diambil agar si mu'alaf, agar mu'alaf tadi itu tidak berkecil hati atas kesalahannya atau kekeliruannya. Namanya baru masuk Islam, ya wajar dong kalau dia nggak tahu. Nah, ustadz tadi itu luar biasa ya teman-teman, tidak membuat si mu'alaf tadi berkecil hati untuk berkurban, tapi bisa diarahkan, dibimbing, dan dibina untuk kedepannya lagi ketika mau berkurban. Yang sahih itu atau yang ahsan baiknya adalah berkurban dengan daging kambing, dengan domba, atau dengan sapi. Kalau bisa unta ya, why not unta? Tapi kan di Indonesia nggak ada unta, adanya hanya kambing, domba, lembu, maupun sapi. Nah gitu teman-teman. Ini bisa kita ambil nih dari pelajaran dari mu'alaf yang di Papua tadi, dan dari ustadz tadi, bagaimana kita menyikapi seorang muslim, baik dia muslim yang udah dari lahir, atau muslimnya baru, maksudnya baru memeluk agama Islam. Nah gitu teman-teman semuanya, kita harus ambil ibroh dan pelajarannya. Dan ketika itulah saat ustadz tadi itu bisa memaklumi sampai bilang, wah ini nih bisa jadi mas kawin. Maksudnya jangan jadi yang buat kurban, karena emang nggak bisa. Gitu ya teman-teman semuanya. Tapi itu bisa jadi pelajaran loh, bagaimana kita menyikapi seseorang itu. Jangan, maksud saya itu, jangan langsung kita asal menjustifikasi seseorang. Karena terkadang ketika kita sedang mau berdakwah, kita dengan entengnya, si fulan, wah nggak boleh, syirik dia itu. Si fulanah, wah nggak boleh itu dia. Pernah nggak teman-teman semuanya? Ada kisah nyata dari teman kita yang mu'alaf yang innalillahi wa nauzubillah kembali murtad lagi. Ya, ini mu'alafahnya ya, akhwat perempuan murtad lagi. Kenapa? Karena maaf kalau nanti misalnya nggak pantas dan nggak layak ya, dia dianggap sebagai pelacur atau perempuan yang melakukan sundal atau yang perempuan nggak baik. Dikarenakan perempuan tersebut yang akhwat baru masuk Islamnya mu'alaf tadi, dia menggunakan parfum. Mungkin kan kalau orang itu masih baru masuk Islam, dia kan nggak tahu ya hukum seorang wanita keluar dari rumahnya menggunakan parfum. Memang betul ada hadisnya, itu disamakan dengan pelacur atau perempuan yang nggak baik gitu ya. Tapi kan kita juga harus melihat kondisi. Kita harus memberikan ruksoh kepada seseorang, walaupun nggak semua orang itu harus 100% dikasih ruksoh. Ya ada juga kalau emang salahnya fatal, memang terbukti harus dinasihati. Tapi harus dinasihati secara empat mata, bukan secara terang-terangan. Bahkan nauzubillah menjustifikasi depan orang, depan khalayak publik.
Nah, itulah yang akhirnya membuat hati si mu'alafah tadi berkecil hati dan dia sangat sedih sekali. Kenapa kok aku padahal baru aja meluk agama Islam, aku kan nggak tahu, kenapa langsung bilang seperti itu ke aku. Itu dia merasa sangat dihina sekali teman-teman sekalian. Akhirnya nauzubillah ya, yang tadi itu yang perempuan yang saya ceritain, akhirnya dia kembali lagi ke agama asalnya. Yang salah siapa teman-teman? Allahu a'lam ya. Kita juga nggak bisa menjudge seseorang. Nah, karena dari justifikasi mulut kita ini nih, lisan kita, itu seseorang bisa berbuat hal yang fatal loh teman-teman semuanya. Maka itu saya bukan mau memberi nasihat, bukan mau mengajari atau menggurui, tapi yuk teman-teman kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa mengolah atau mengontrol emosi kita, bagaimana caranya kita bisa mensikapi seseorang. Seperti yang video yang tadi nih, mu'alaf tadi, bayangin teman-teman, bayangin kalau tadi mu'alaf yang dari Papua itu dia kurban pakai daging babi atas ketidaktahuannya, lalu kita sebagai seorang muslim dengan gampangnya menjudge orang tersebut, kamu salah gini-gini, pakai nunjuk-nunjuk lagi. Gimana itu adab dan akhlaknya seorang muslim seperti itu? Nah, ini alhamdulillah ustadznya tahu perihal adab akhlak, bagaimana cara mensikapi seseorang. Akhirnya mu'alafnya kan nggak berkecil hati, jadi mau menerima. Oh begitu. Nah, beda dengan cerita yang tadi saya sampaikan, yang perempuan mu'alafah tadi, yang dia masuk Islam, lalu dia keluar pakai parfum, terus dibilang sama teman-temannya seperti itu, perempuan yang nggak baik maksudnya ya. Akhirnya nauzubillah langsung murtad lagi. Kan sangat disayangkan sekali, hanya karena dari lisan kita itu jadi melebar kemana-mana. Gitu teman-teman semuanya ya. Saya jujur sangat salut sekali, mengapresiasi dari tindakan yang dilakukan oleh sang ustadz. Tetap menerima mu'alaf tadi, tidak menghakimi, tidak menyalah-nyalahkan juga, tapi saling menasihati. Berarti kan maksudnya memberitahu, ini nih yang benar, ini begini, tapi nggak menyalahkan juga, nggak menjudge intinya gitu. Kita harus punya ini ya, husnuzon kepada orang-orang. Tapi ya seperti saya katakan tadi, nggak semuanya harus kita husnuzonkan juga. Kalau emang misalnya orangnya nggak sholat, oh mungkin dia seorang musafir, tapi kalau 5 waktu nggak sholat, nah itu baru tuh wajib, hukumnya tuh wajib. Kita harus dakwahi, kita harus ajak dia kepada dakwatun bil hikmah. Kita harus dakwahi dengan yang baik, dengan hikmah, perkataan yang baik. Kenapa kamu nggak sholat? Sholat itu kan kewajiban kita sebagai muslim. Yuk sholat, diajak. Dakwah itu merangkul. Dakwah itu bukan menjustifikasi, bukan menuduh-nuduh. Bahkan nauzubillah pakai begini, kamu. Gak bisa begitu. Dakwah itu harus lembut. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berdakwah, cobalah lihat bagaimana sikap beliau ketika ada Arab Badui yang sedang kencing ya di Masjid Nabawi. Lihat para sahabat kan begitu matanya melotot dengan tegas, itu nggak boleh. Nah ini kan kalau sahabat kasusnya sama-sama mu'alaf juga ya, kayak kita ini maksudnya yang di era itu baru masuk Islam, baru mengenal Islam. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti itu teman-teman. Beliau justru malah begini, enggak, biarin dulu, tunggu sampai Arab Badui tadi menyelesaikan hajatnya untuk membuang air seninya itu maksudnya ya. Baru setelah beliau selesai membuang hajatnya, air seni dari Arab Badui tadi, barulah didatengin, dikasih tahu baik-baik, didakwahi, diberitahu hukumnya begini. Nah, tapi pelan-pelan, baik-baik. Insya Allah, saya yakin banget orang itu sekeras apapun hatinya, kalau kita dakwahi dengan lembut, dengan dakwatun bil hikmah, dengan adab dan akhlak yang baik, saya yakin banget kalau kita ikuti perintah Allah, dakwatun bil hikmah, pasti orang mau menerima. Kecuali kalau udah kita adab akhlak baik, sampai keluarin duit juga, tapi tetap gak mau berubah, nah itu udah urusan yang di atas. Itu udah kuasa Allah. Hanya Allah lah sebaik-baik pemberi hidayah. Baik itu dia yang udah muslim maupun dia belum masuk Islam, kita udah berusaha dakwah, bahkan kita sampai mengelontorkan, mengeluarkan harta kita, segala kemampuan kita, dari tenaga,
pikiran, perasaan. Kalau ternyata emang nggak mau berubah juga, nggak mau hijrah atau yang lain-lainnya, ya berarti itu kita hanya bisa berdoa untuk beliau dan kembalikan kepada Allah yang maha membolak-balikan hati. Karena ada doanya ya muqallibal sabbit qalbi kullu ala dinik. Gitu ya doanya ya. Ya gitu teman-teman, saya juga belum sempurna, masih perlu banyak belajar. Teman-teman semuanya, setelah kita udah menyaksikan tayangan cuplikan dari video tadi beserta dengan hikmah-hikmah yang bisa kita petik ya dari video tadi kan. Ini kebetulan sudah masuk di bulan Zulhijjah, teman-teman semuanya. Artinya apa? Kita udah memasuki bulan yang sangat mulia sekali, di mana pahala itu dilipat gandakan ya, teman-teman semuanya, oke? Nah, bulan Zulhijjah itu artinya kita umat muslim, bagi yang mampu, itu dianjurkan untuk keluarkan harta kita, membeli kambing atau domba untuk berkurban. Nah, karena Ngaji Cerdas, channel YouTube Ngaji Cerdas maksud saya ya, yang mencerdaskan umat, ini punya program bagus nih teman-teman. Namanya program tebar 1000 hewan kurban, yang berupa hewan kurbannya itu adalah daging kambing dan domba. Bagi teman-teman semua yang mau berkorban, saya ada referensi bagus nih. Teman-teman kalau mau, kita bisa loh membantu untuk menyalurkan hewan kurban ke daerah Ciranjang. Ciranjang itu di mana teman-teman? Di daerah Cianjur, Jawa Barat. Setelahnya Bogor, baru Cianjur, itu daerah Ciranjang. Itu wilayahnya bisa teman-teman cek sendiri, daerah rawan permutatan. Artinya banyak teman-teman kita di sana yang mualaf itu, yang muslimnya masih lemah imannya, masih perlu disupport, masih perlu dibimbing. Nah, semoga dengan hadirnya program tebar 1000 hewan kurban ini, hewan kurban yang teman-teman beli di sini nih, program tebar 1000 kurban bersama Ngaji Cerdas, bisa membawa manfaat yang baik untuk teman-teman kita, baik itu mualaf, kaum duafa, yatim, fakir, miskin, dan semuanya pokoknya berhak menerima di daerah Ciranjang, Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk informasi lebih lanjut, di mana sih kok nanti mau transfernya, harganya berapa, nanti nomor yang bisa saya hubungi itu ke siapa, adminnya siapa, harganya berapa. Nah, untuk soal harga, murah banget teman-teman semuanya ya. Cukup dengan 1 jutaan saja, 1 jutaan, nggak sampai 2 juta teman-teman semuanya. Tuh, kurang baik apa coba nih penawarannya tuh. Nggak sampai 2 juta, cuma 1 jutaan saja. Teman-teman semuanya, pemirsa dimanapun Anda berada, Anda bisa berkurban bersama kami, channel YouTube Ngaji Cerdas, untuk program tebar 1000 hewan kurban untuk di daerah-daerah pelosok, termasuk daerah yang Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat tadi ya. Karena itu emang daerah yang rawan sekali akidahnya itu bisa dibelokin. Nah, nanti teman-teman yang mau berkurban, informasinya di mana? Nih, di sini atau di sini kali ya, cocok ya, di sini ya, di sini ya, bebas dah mau di mana aja, pokoknya nanti bisa dihubungi untuk informasi kontak lebih lanjutnya. Nah teman-teman, gitu aja ya apa yang bisa saya sampaikan. Saya juga masih banyak harus belajar, masih banyak yang harus saya koreksi dari diri saya sendiri, dan saya juga teman-teman mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap yang keluar dari saya. Yang baik-baik itu dari saya, itu dari Allah semata, Yang buruk-buruk itu jelas dari saya. Karena saya itu hanya manusia biasa yang selalu berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Saya memang nggak sempurna, tapi kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita teman-teman, saya izin mohon pamit. Terima kasih kepada teman-teman semuanya sudah mau menyaksikan channel YouTube Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.